kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian duduk. Shalom. Ayo saya lagi shalom. Memang tadi subuh hujan jadi dingin, agak lemes jadi ya. Kita tetap semangat di dalam merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menggumulkan atau sama-sama merenungkan sebuah tema yang diberikan kepada saya adalah Who is really at the center? Siapa yang benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan kita atau bahkan di seluruh alam semesta ini, siapa yang berada di tengah-tengahnya? Mari kita sama-sama buka dari Kolose 1. Kita buka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-20. Kita buka Alkitab kita. Kolose ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Siapa tahu? Ada yang nggak tahu? Kolose 1 ayat 15 Kolose 1 ayat 15 sampai ke 20. Saya rindu untuk kita membacanya bersama-sama secara bergantian. Saya ayat yang ke-15, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-16, terus seperti itu sampai ayatnya yang ke-20. Oke? Mari Bapak Ibu sekalian kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Amin. Demikian jauh baca firman Tuhan pada siang hari ini. Kita sama-sama mau merenungkan siapa yang berada di tengah-tengah kehidupan kita atau apa yang menjadi pusat daripada kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose ini, pada saat itu ada berbagai macam pengajaran-pengajaran sesat, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Galatia yang lain, Paulus menyebutkan bahwa hati-hati dengan Injil yang lain. Bahkan ketika malaikat putih, malaikat luar biasa itu menyampaikan sesuatu yang salah, berhati-hatilah karena setan itu bisa berubah bentuk dengan mungkin kita senang, dengan wajah yang ganteng. Kalau di Netflix kan ada gitu ya, katanya film yang tentang setan ini, Lucifer tapi mukanya ganteng banget. Banyak memikat para wanita kalau di film itu ya. Nah, misalnya hati-hati dengan Injil yang lain ini. Atau kata Paulus ketika menuliskan Kolose ini, hati-hati ada pengajar-pengajar sesat. Ada pemikiran-pemikiran yang salah. Pada saat itu di Kolose itu hadir berbagai macam pemikiran-pemikiran yang salah, pengajaran-pengajaran yang sesat pada saat itu. Atau pemilihan-pemilihan atau pengajaran-pengajaran yang salah. Misalkan Injil itu perlu ditambah dengan melakukan hukum Taurat supaya kita selamat. Padahal kita tahu ketika kita percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita, maka kita selamat. Kita percaya saja kita sudah cukup. Kemudian kita diselamatkan. Tetapi pada saat itu ada pemikiran-pemikiran yang beredar, pengajaran-pengajaran beredar bahwa Injil itu tidak cukup, tapi perlu kita melakukan hukum Taurat supaya kita selamat. Atau yang pada saat itu, karena Kolose ini adalah tempat para pemikir, para filsuf waktu itu, salah satu yang lagi sangat booming gitu ya, lagi tren pada saat itu adalah apa? Pemikiran, kalau orang sekarang menyebutnya gnosis gitu ya, sebenarnya pada saat itu harusnya disebut pregnosisme gitu ya. Bagaimana intinya adalah tubuh itu tidak penting, tetapi roh adalah sesuatu yang luar biasa. Tubuh itu seharusnya dihancurkan, dimusnahkan, tapi roh itu penting. Hal-hal spiritual jauh lebih penting dibandingkan hal-hal lahiriah. Itu suatu hal yang tidak penting, misalkan tubuh ini apa? Buat apa ada tubuh ini? Kita tuh harusnya bersama-sama dengan sang roh itu. Roh yang utama dan lain sebagainya waktu saat itu dipercaya.
Tubuh itu harus diremukan, makanya ada orang-orang yang asketis, yang memukuli dirinya, menghancurkan dirinya, supaya hidupnya itu bisa menikmati hal-hal spiritual. Harus mencederai dirinya, memukulnya, membuat dirinya menderita. Itu adalah suatu hal yang diimpi-impikan oleh orang-orang yang asketis itu ya, supaya dia merasakan kehidupan bersama-sama dengan sang ilahi. Tubuh itu tidak penting, itu di sisi yang satu. Atau di sisi yang lain, karena tubuh tidak penting, sehingga pada saat itu dia membiarkan tubuh itu melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang salah. Mungkin dia makan makanan sepuasnya tanpa dipikir-pikir, karena tubuh itu nggak penting, untuk apa dijaga kesehatannya. Atau misalkan kita waktu itu melakukan aja hubungan seksual di luar nikah dengan siapapun, kita puaskan diri kita, karena tubuh ini itu kan suatu hal yang penting. Sehingga waktu itu ada pengajaran-pengajaran seperti itu. Oleh sebab itu, ayat yang kita baca tadi itu dituliskan oleh Paulus, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bacaan dari 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu sebuah him. Sebuah him, kata beberapa penafsir, ini adalah sebuah lagu yang dituliskan atau entah dibuatkan oleh Paulus, tapi dia masukkan ke dalam surat Kolose ini. Adalah sebuah him. Him itu apa? Him itu berbeda ya, kita nyanyikan setiap PK itu himne gitu ya. Nah, apa bedanya himne dengan lagu kontemporer gitu, saya cari tahu dan lain sebagainya, ternyata kalau biasanya kan yang paling sering, oh kalau himne tuh kering gitu ya, kayak apa sih harus dinyanyiin kayak ginian, tapi kalau yang lagu kontemporer, kita bisa berulang-ulang menyanyi dengan begitu hatinya kita begitu tersentuh hatinya. Memang ada beberapa keunikan gitu ya ketika himne ini objektif Bapak Ibu sekalian, berisi doktrin teologis, sehingga kalau kita lagu ke himne misalkan suci itu kan ngomongin tentang suci kepada apa? Memuliakan Bapa, kemudian memuliakan Anak, memuliakan Roh Kudus dan lain sebagainya. Kalau saya tidak ingat salah liriknya gitu ya. Itu ada isi doktrinan yang tegas bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah itu Tritunggal. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga mengisi pemikiran kita nyanyikan itu di dalam sebuah lagu. Biasanya terdiri dari 4 bait yang berbeda-beda, kemudian fokusnya biasanya isinya adalah tentang Tuhan, menceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat, atau siapakah Tuhan itu. Tujuannya supaya bisa dinyanyikan komunal, makanya biasanya lirik yang banyak tetapi not angkanya sederhana, sehingga bisa kita tebak seringkali. Kalau yang kontemporer, biasanya lebih subjektif, perasaan kita, hal-hal personal. Dan lirik-liriknya tuh sangat-sangat sederhana dan repetitif, diulang-ulang terus berkali-kali, supaya kita merasakan kehadiran Tuhan. Biasanya kayak gitu kan di pikiran atau diomonginnya. Dan biasanya itu supaya tujuannya adalah supaya emosi kita dapat terhubung dengan Allah kita. Saya bukan tidak membandingkan mana yang lebih baik atau lebih bagus dan lain sebagainya. Pasti ada kondisi-kondisi tertentu mementingkan him dan juga kontemporer, sehingga ya tergantung keadaan. Tetapi ketika kita membaca Kolose ini, kita melihat dalam suatu bentuk pujian, di dalam suatu artistik yang luar biasa. Himna ketika mungkin dinyanyikan pada jemaat mula-mula, ada suatu gambaran yang muncul di dalam kepala daripada orang-orang pada saat itu. Ayat 15 sampai ke 20 ini kita akan bahas, kita bedah ada apa aja lirik di dalam lagu ini. Di dalam himne yang Paulus tulis. Nah yang saya highlight yang ada gambar yang di bold itu ada 3 di bagian 15 sampai 17. Yaitu kita akan membahas bahwa Yesus atau Kristus adalah gambar Allah. Kedua, karena di dalam dialah segala sesuatu telah diciptakan. Kristus sebagai pencipta. Dan yang terakhir adalah ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Bahwa Allah itu sangat layak untuk kita sembah atau diberikan penghormatan kita dengan setara bahwa dia adalah memang pribadi Allah sendiri. Itu bagian yang 15 sampai ke 17 dan kemudian saya bagi 2, yang ke 18 sampai 20. Yang saya highlight ada 2, yaitu dia adalah kepala tubuh, Kristus adalah kepala gereja. Dan kemudian yang kedua adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bahwa Kristus itu benar-benar manusia yang sejati, dia mati di atas kayu salib kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia mempresentasikan bahwa dia adalah manusia juga sejati seperti kita. Jadi ada 2 hal, himne ini menggambarkan yang pertama, Kristus sebagai Allah, dan kedua, Kristus sebagai manusia. Himne yang sangat-sangat berbobot sekali Bapak sekalian, makanya mari kita bedah bersama-sama gitu ya. Kita harus hati-hati ketika kita membaca hal ini. Kenapa? Karena ketika kita membaca hal ini ada 2 pemahaman yang berbeda.
Yang satu benar, yang satu salah saya rasa. Yang pertama, saya ambil ini pertanyaan dari apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan di pasal yang keempat, pertanyaan 13. Saya ambil dari website jw.org. Ada yang tahu itu apa? Jehovah Witness. Kalau di bahasa Indonesia itu saksi-saksi Yehova. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang gambar Allah di yang pasal 15-20. Ia adalah gambar Allah yang tersembunyi. Yang kemudian yang kedua, ia adalah kepala gereja, dia adalah gambar Allah sendiri. Dan yang kedua adalah jemaat itu, jemaat dia adalah kepala tubuh. Tapi yang saya bahas yang pertama ini adalah ketika dia menggambarkan gambar Allah yang tidak kelihatan. Saksi Yehova menjawab, saya kutip jawabannya secara plek-ketripek gitu ya, jawaban dari pertanyaan 13 ini. Sedikit panjang tapi kita lihat bersama. Saya bacain jawaban dari pertanyaan ke-13 ini. Yehuwa itu bergaul akrab dengan putra sulungnya selama miliaran tahun. Lama sebelum langit dan bumi diciptakan, alangkah besarnya kasih di antara mereka. Mereka mengutip dari Yohanes 3 ayat 35, pasal 14 sampai ayat 31. Kemudian dilanjutkan jawabannya, putra yang dikasihi ini persis seperti bapaknya. Itulah sebabnya Alkitab menyebut sang putra sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Saksi Yehova mengutip Kolose 1 ayat 15, yang tadi kita baca bersama-sama. Ya, sama seperti seorang anak laki-laki, bisa saja sangat mirip seperti ayahnya. Kita anak-anak papa kita biasanya ada kemiripan. Itu yang mau diomongin oleh Saksi Yehova ini. Dalam berbagai hal, putra surgawi ini mencerminkan sifat dan kepribadian bapaknya. Sifat dan kepribadiannya, Bapak sekalian. Atau saya gambarkan dengan sederhana seperti ini. Allah itu betul, Yahweh disebut, kata Saksi Yehova itu, adalah pencipta segala sesuatu, dia berkuasa dan dia memang Allah. Tetapi Yesus, tadi sebelumnya dikatakan selama miliaran tahun. Itu indikasi apa? Bahwa Yesus pernah di titik dia tidak ada. Para saksi Yehova itu membaca Kolose 1:15 berkata, yang sulung itu, Yesus itu adalah penciptaan yang pertama. Yesus itu betul di atas manusia, lebih hebat, lebih berkuasa, tapi dia tetap ciptaan. Dia berbeda dari manusia yang kita itu terbatas dalam segala sesuatunya, tetapi Yesus itu berbeda. Betul, dia lebih hebat daripada kita manusia, tetapi lebih rendah dari Yahweh. Itulah pembacaan dari Kolose 1 ayat 15. Atau lebih singkatnya mungkin, mereka selalu membaca prototokos yang sulung itu. Kita bisa, yang pertama yang sulung itu ngomongin tentang kelahiran. Oh dia anak pertama, dia kemudian ada kedua, ketiga dan seterusnya. Tetapi prototokos ini yang dimaksud adalah kualitas Yesus itu berbeda dari manusia yang lain. Dia adalah benar-benar Allah. Itulah kenapa kita harus belajar benar-benar mengenal siapa Kristus. Saya rasa Saksi Yehova, saya berani menyebutkan yang seringkali ada di depan patung kuda itu suatu pengajaran-pengajaran sesat. Sekali lagi saya berani karena memang suatu hal yang salah ketika kita menggambarkan Yesus adalah ciptaan. Karena akan berhubungan dengan doktrin-doktrin lain yang kacau balau. Tetapi kita harus mengasihi, misalkan ada saudara-saudara yang kan lagi ribut gitu ya di sosial media, karismatik, segala macam. Wah ini ribut, antara reform itu ribut. Tapi saya rasa mereka juga masih ada bagian daripada saudara kita. Kenapa? Setahu saya para teolog-teolog, pemikir-pemikir, orang karismatik mereka belajar hari ini kok. Ada beberapa tokoh yang baik yang bisa kita baca bukunya. Nah oleh sebab itu kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu benar-benar bahwa ketika kita berkata Yesus ia adalah gambar Allah, ia adalah kepala tubuh juga. Atau di kata lain yang sering kita dengar adalah Yesus itu adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Apa yang dimaksud dengan hal ini Bapak Ibu sekalian? Kenapa Kristus adalah Allah sejati? Kenapa Kristus adalah manusia sejati? Yang pertama kita mau bahas adalah Kristus adalah Allah sejati. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah satu-satu paling penting yang kita harus tahu di dalam kekristenan. Ketika almarhum Pak Daniel Lukas Tukito mengajar saya gitu ya, salah satu rektor daripada saat itu punya statement of faith itu 8 atau 9 bahwa saya mengakui bahwa ini dan lain sebagainya. Terus dia bilang kalau saya bisa pilih 3 dari 8 itu yang paling penting, kalau tidak salah Alkitab, Allah Tritunggal, saya agak lupa. Dan yang paling penting ketiga adalah Kristus dia bilang.
Nah, kemudian dia bilang, kalau saya cuma bisa butuh satu dari antara 8 itu yang saya bisa pegang, saya pikir waktu itu, Allah Tritunggal dong, kita kan berbeda dari yang lain segala macamnya. Dia bilang, Kristuslah yang harus kita pegang. Kenapa? Kalau kita baca Alkitab, kita kan bisa melihat bahwa ketika kita mau mengenal Bapa yang sejati, kita harus juga bisa mengenal Yesus dulu terlebih dahulu sehingga kita bisa mengenal Bapa. Ketika Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 menuliskan, Filipus itu berminta kepada Yesus supaya Yesus tunjukkanlah Bapa kepadaku. Yesus berjawab, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kemudian Bapa itu berkenan kepada Yesus 2 kali di dalam Alkitab kita. Dia menunjukkan, ada 2 momen menunjukkan bahwa Bapa itu berkenan kepada Yesus. Yang pertama, ketika dia dibaptis, langit terbuka sehingga Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi dan aku berkenan kepada dia. Yang kemudian kedua ketika ada di gunung, ketika Kristus mengalami pemuliaan itu ya. Ketika transfigurasi dia bilang, bahwa berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu kata Bapa. Kemudian Roh Kudus, Yesus berkata, Roh Kudus itu adalah pribadi yang akan mengingatkan kita, pribadi yang akan menyertai kita sepanjang zaman, bahkan sampai hari ini kita disertai oleh Roh Kudus. Dia berkata, Roh Kudus akan membantu kita mengingatkan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Jadi Bapak, Ibu sekalian, Allah Bapa itu berkenan kepada Yesus, Roh Kudus itu menunjukkan, menyaksikan tentang Yesus. Sehingga Yesus ini adalah suatu tokoh sentral di dalam kekristenan yang harus kita kenal dengan baik. Dia adalah Allah yang sejati. Kemudian itu yang mau disebutkan dari ayat yang ke-15 tadi, yang Paulus tuliskan. Kemudian yang kedua, dia adalah pencipta Bapak Ibu sekalian. Dia nggak perlu mengklaim dirinya Allah, tetapi ketika kita membaca surat-surat di kitab perjanjian lama, kita melihat bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Dia adalah pencipta dan juga pemelihara. Yohanes 1 dan ayat Kejadian 1, saya tidak akan mempanjang lebar tentang hal ini, menunjukkan bahwa Kristus sudah ada ketika Allah Bapa menciptakan langit dan bumi. Dan juga Roh Kudus tentu saja ada. Yang paling menarik ada Kejadian 1 ayat 27. Kita melihat Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Ya, sekali lagi, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar Allah. Padahal waktu itu, dan kita lihat kita adalah gambar dan rupa Allah, berarti harusnya kita melihat kepada Yesus yang inkarnasi menjadi manusia ke dalam dunia. Itulah gambaran manusia yang sejati itu ya. Adam diciptakan menurut gambar Yesus, padahal Yesus ada masuk ke dalam kuda ini yang kedua. Jadi itulah suatu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Dan dia terus bekerja Bapak Ibu, sampai hari ini dia yang mengatur segala sesuatunya di dalam dia. Segala satu hal di dalam dunia ini, kerajaan dan lain sebagainya, di ayat 16 berkata bahwa baik yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, semuanya itu ada di bawah pengaturan sang raja kita, yaitu Raja Yesus Kristus. Yesuslah yang mengatur segala satunya. Paulus mengungkapkan itu di dalam himnenya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentang Allah, Yesus adalah Allah. Dia layak mendapatkan hormat dan kemuliaan dari seluruh ciptaan. Karena dia adalah Allah. Kalau kita sampai berkata dia juga ciptaan, untuk apa dia kita tempatkan di tempat tertinggi dalam kehidupan kita? Namun ketika kita salah melihat Allah, ketika kita salah percaya pada Yesus itu, ketika kita tidak menganggap Yesus sebagai Allah, maka seringkali kita hanya merasakan bahwa kita ini kagum akan perbuatan dia yang ajaib. Padahal para nabi pun juga melakukan mujizat-mujizat, bukan atas seizin Allah. Jangan sampai kita hanya terpesona karena pengajarannya sebagai guru yang mengajarkan moralitas yang baik. Kita hanya terpesona, oh Yesus itu kalau dalam dunia harusnya melakukan yang baik itu seperti ini dan lain sebagainya. Itu ketika kita salah melihat Yesus hanya sebagai ciptaan, hal-hal inilah yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kemudian jangan sampai kita hanya rindu meneladani dia sebagai manusia yang dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Kita harus menempatkan Yesus di tempat yang tepat. Dia harus ada di atas seluruh hidup kita, bahkan seluruh ciptaan kita. Dia menjadi pusat daripada hidup kita. Itulah Allah sejati.
Ketika Paulus menyanyikan pasal 15 sampai yang 17 itu yang ada di kepala daripada Paulus, Bapak Ibu sekalian. Yesus adalah Allah yang sejati. Kemudian ketika lanjut kemudian, Yesus adalah tubuh. Yesus adalah kepala dari tubuh yaitu jemaat. Itu berkata apa? Gereja. Seluruh umat kita manusia ini yang ada di dalam gereja yaitu jemaat Tuhan, kita harus berbicara tentang tujuan Allah, bukan tentang tujuan kita sebagai manusia. Kalau ada gereja yang fokusnya untuk jemaat, saya rasa itu keliru. Ketika misalkan tugasnya para pemimpin oleh sebab itu, harus membagikan kerinduan jemaat untuk kenal Allah lebih dalam, mengasihi Allah lebih dalam, dan lebih semangat lagi untuk memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Itulah yang dimaksud dengan ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Sehingga setiap kita yang hari ini hadir, kita mengenal Yesus adalah Tuhan atas hidup kita dan juru selamat atas hidup kita, ya jadikanlah Kristus juga sebagai kepala tubuh daripada jemaat. Sehingga apa yang kita hidupi ketika kita datang beribadah pada hari ini, apa tujuannya kita? Apakah kita datang dengan rindu bersekutu bersama-sama jemaat yang lain untuk memuji Tuhan, atau bertanya hari ini saya datang untuk mendapatkan sesuatu? Ada satu hal inilah yang jauh jadi lebih penting di dalam kehidupan kita, yaitu membuat Yesus ada di atas kita sebagai kepala tubuh yaitu jemaat. Kemudian yang kedua dari lagu tersebut adalah oleh darah salib Kristus. Kristus mati untuk menebus dosa kita dan dia adalah benar-benar manusia sama seperti kita. Namun dia tidak berdosa. Itu kata Ibrani 4 ayat 15. Sehingga ketika Yesus itu adalah benar-benar manusia, sehingga setiap kita ketika kita bersedih, kita berkeluh kesah, Yesus Kristus dia benar-benar mengetahui apa yang kita alami. Ibrani 4 ayat 15 berkata, dia adalah imam besar yang turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita karena dia adalah manusia sejati. Pernahkah kita bertanya, kenapa Yesus perlu masuk ke dalam dunia ini melalui rahim seorang perawan yaitu Maria, kemudian dia lahir sebagai anak bayi, dia harus sekolah sampai dia punya gelar sebagai guru, rabi boleh mengajar, kemudian dia pelayanan 3,5 tahun, kemudian dia mati di atas kayu salib. Kenapa dia nggak turun langsung di umur 30 tahun, kemudian mati di atas kayu salib? Pernahkah kita bertanya, kenapa sih Tuhan Yesus perlu melakukan itu? Yang pertama, Bapak sekalian, kisah cerita hidup, kita itu ditebus di atas kayu salib itu, cerita itu tidak selesai atau hanya sepotong itu. Tapi kisah dari penyelamatan kita itu dari Kristus masuk ke dalam dunia ini, sampai Yesus naik ke atas dunia, itulah kisah penyelamatan manusia. Sehingga ketika Kristus mati di atas kayu salib, dosa itu tidak hanya tiba-tiba ketika Yesus mati dosa itu tiba-tiba hilang, tetapi kesalahan kita itu ditempelkan kepada Kristus di atas kayu salib. Kemudian apa? Kebenarannya selama hidup itu ditempelkan kepada kita. Sehingga nanti di akhir zaman nanti, ketika kita menghadapi penghakiman, yang penghakiman akhir zaman itu, yang dilihat oleh sang hakim itu adalah Kristus. Oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa rangkaian kisah Yesus itu adalah rangkaian kisah penyelamatan manusia. Itulah sebabnya Kristus harus benar-benar jadi manusia. Oleh sebab itu kita harus tahu Kristus adalah Allah yang sejati, Kristus adalah adalah manusia sejati dengan baik dan yang benar. Ini saya dari tadi ngomong panjang lebar kayak bilang ini apa sih gitu ya. Penting gak sih sebenarnya dalam hidup saya jadi orang Kristen, pasti kira-kira ntar juga besok lupa. Tapi sekalian, kita harus tahu dua hal ini dengan baik-baik dan juga benar, karena Kristus itu benar-benar sentral di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau Kristus kita salah lihat, maka segala sesuatunya akan salah. Saya misalkan ada beberapa, saya kumpulkan beberapa gitu ya. Kalau kita salah melihat Yesus gitu ya, kita akan salah melihat Allah. Misalnya doktrin Allah, Allah itu dikenal melalui siapa? Melalui Yesus. Ketika kita belajar doktrin penciptaan di Kejadian 1, penciptaan dilakukan melalui dan untuk Yesus Kristus. Kita langsung poin penting-penting aja. Ketika kita membaca Alkitab,
doktrin tentang Alkitab, wahyu itu mencakup pengungkapan misteri ilahi Allah oleh Kristus. Kita benar-benar mengetahui siapa Allah melalui Kristus. Kemudian doktrin akhir zaman. Ketika kita di ekstatologi menggambarkan kedatangan semua orang di hadapan tahta penghakiman Kristus, kedatangan kedua. Kristus telah jadi hakim kita. Kristus ada di sana ketika Yesus datang kedua kalinya. Kemudian kita mau belajar Roh Kudus itu tidak lepas dari Yesus. Bukankah Yesus yang mengirimkan, mencurahkan Roh Kudus itu kepada setiap umat yang percaya kepadanya? Ketika kita belajar doktrin gereja, itu juga tidak lepas dari kisah Yesus. Siapa Yesus? Bukankah gereja adalah komunitas yang dipanggil untuk mewakili Kristus di hadapan dunia? Kemudian yang paling dekat sekali dengan kita, ketika kita mau belajar siapa itu manusia, apa itu manusia, itu tidak pernah lepas dari Yesus sebagai manusia sejati yang telah menggenapi keilahian. Ketika kita mati, kemudian di akhir zaman nanti bangkit. Kristus sedikit mencuplikannya bukan membuat kita tubuh yang sejati itu, tubuh kebangkitan. Itu yang diberikan kepada kita. Jadi kalau sampai kita tidak mau rindu untuk mengenal Kristus, kita tidak mau membaca Alkitab kita untuk mencari tahu Yesus itu seperti apa. Hati-hati Bapak sekalian, jangan-jangan kita semuanya sedang dalam kapal yang terombang-ambing oleh ajaran dunia. Itulah pentingnya kita mengerti Kristus adalah Allah, Kristus adalah manusia sejati. Atau mungkin saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Manusia itu hidup di tanah, di atas tanah gitu ya. Kita berjalan, kita bekerja, kita ada di dalam berjalan-jalan di tanah ini, kita napak gitu ya. Terus kemudian kita melihat langit gitu ya. Ada apa sih di balik langit? Anggaplah kita jangan ngomongin ada NASA gitu ya, NASA di atas bulan segala macam. Ya anggaplah kita di bawah nggak tahu tentang hal itu semua. Kita melihat langit dan terkagum dengan ada apa ya di balik awan itu. Ada siapa di balik yang lebih hebat daripada manusia? Hati kita kan sering bertanya seperti itu. Nah kemudian dua realita ini, atas langit dan juga bumi ini berjumpa di satu horizon. Kita nggak pernah tahu Allah itu seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Dia. Dan juga bukankah yang lebih muncul adalah rasa takut kepada Sang Pencipta yang luar biasa itu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya di alam-alam sana dan lain sebagainya. Kita tidak saling mengerti, kita tidak saling memahami, kita tidak dapat berjumpa, dan kita tidak pernah mengenalnya. Tetapi Kristus itu mengikat kedua ini, langit dan juga bumi, kalau kita gambarkan hal-hal roh spiritual dan juga lahiriah itu di dalam tubuh Kristus. Sehingga apa dampak daripada hadirnya Kristus? Saya hidup berdampingan dengan Allah ada sesuatu hal yang dimungkinkan. Kalau kita baca kejadian satu ketika ada di Taman Eden, itu mau ngomongin apa sih? Itu mau ngomongin bahwa Allah Sang Pencipta yang luar biasa itu hidup berdampingan dengan manusia, berbicara ngobrol di Taman Eden dengan senang hatinya, bukan? Ketika kita baca Yohanes 1, ketika Kristus ketika Yesus tinggal di tengah-tengah umatnya, itu menunjukkan Allah itu sangat rindu sekali untuk bisa hidup bersama-sama dengan kita umat manusia. Bahkan ketika nanti di akhir zaman nanti, ketika di langit dan bumi yang baru, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan itu dimungkinkan, kenapa? Karena adanya Kristus di sana. Itulah yang mengikat bahkan seluruh rangkaian cerita dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Sehingga relasi antara Allah dan manusia itu dimungkinkan. Kemudian, hal apa lagi yang mau kita bahas adalah fisik dan juga roh itu sama-sama penting. Jangan pernah membenci tubuh dengan melukainya supaya kita menderita, atau sebaliknya, jangan sampai kita tidak peduli dengan hidup kita sehingga kita tidak menjaganya. Dua-duanya sama-sama penting. Roh dan juga hal-hal roh dan juga fisik itu suatu hal yang penting dua-duanya. Kenapa? Karena di akhir zaman juga kita akan hidup dengan tubuh ini. Tubuh yang akan diperbaharui.
Atau yang paling sangat relevan dengan kita adalah segala sesuatu, fisik dan roh atau hal spiritual itu adalah hal yang sama-sama penting. Jangan hanya mengejar hal-hal spiritual dalam pengertian gini, kita rajin di gereja, kita pelayanan mati-matian. Tapi keluarga kita hancur berantakan. Pekerjaan kita tidak maksimal. Kita belajar setengah hati, kita malas-malasan. Atau sebaliknya, kita benar-benar rajin di luar sana, kita spektakuler, dunia mengagumi kita, dunia terpesona dengan apa yang kita lakukan, tetapi ternyata kehidupan spiritual kita jarang berdoa, kita jarang baca firman, kita jarang beribadah atau melayani di gereja. Bukankah kita seringkali hanya membagi dunia itu seperti itu? Nah, Bapak Ibu, kenapa sih ada dualisme seperti itu di dalam dunia kita? Ada hal-hal duniawi dan ada hal rohani di dalam hidup ini. Bapak Ibu, kalau kita belajar Kristus, dia bilang berkata dua-duanya penting. Hal-hal di dunia dan rohani. Padahal dua-duanya adalah hal spiritual. Hal yang bisa sama-sama dua-duanya memuliakan Tuhan. Hal-hal yang seringkali rohani itu ada di dalam gereja, hal-hal duniawi di luar gereja. Padahal dua-duanya sama-sama penting. Sama-sama bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tahu kekurangan daripada kita, kenapa kita punya kehidupan dualisme ini. Saya ambil dari Herman Bavinck, salah satu orang yang saya sangat kagumi ketika membaca tulisannya. Ternyata dia mengutip seorang ini, namanya Johann Christoph Blumhardt, seorang teolog pietis gitu ya. Dia berkata kita tuh harusnya bertobat 2 kali. Seringkali apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan bertobat 2 kali, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, selalu kita lakukan dari kita hal-hal duniawi, natural life itu, kita bertobat pada hal spiritual kepada Bapa. Udah itu kita selesai, kita berdoa, kita bergumul sungguh-sungguh, kita memuji Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah kekristenan itu tidak terkoneksi dengan dunia, hal-hal kekristenan itu tidak lagi relevan sampai hari ini. Karena kita hanya bertobat 1 kali. Tapi bisa kata Johann itu seharusnya ketika kita udah berbalik metanoia itu kepada spiritual life, kita seharusnya kembali lagi ke natural life. Bagaimana kita menghidupi apa yang sudah kita dapatkan di sana kepada dunia. Itulah yang disebut dengan twice conversion. Sehingga apa? Sehingga hidup kita itu berdampak, hidup rohani hal spiritual kita itu terkoneksi dengan dunia ini. Sehingga kita tidak bisa berkata kekristenan itu tidak relevan lagi di dalam kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita sama sekali tidak mengerti keduanya. Oleh sebab itu mari kita terus belajar apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Ketika kita kembali melihat kepada dunia ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita memaksimalkan setiap bidang yang sedang kita lakukan. Kalau misalkan kita seorang artistik, seorang pelukis, buatlah yang terbaik. Jangan-jangan di langit dan bumi yang baru, hasil lukisan kita itu ada. Saya sering bercanda kayak gini, kan saya sangat suka lagi gitu ya, nasi campur babi. Saya yakin dan percaya di langit dan bumi baru ada nasi campur babi. Karena saya rasa itu adalah kemampuan manusia bisa memaksimalkan masakan yang Tuhan mampukan gitu ya. Kita maksimalkan. Saya yakin, saya juga suka pakai batik, saya yakin gitu ya, batik kalau misalkan dia adalah batik yang sangat udah sampai memaksimalkan setiap keindahan batik. Di langit dan bumi yang baru saya yakin ada batik Bapak sekalian. Nah, bagian partai kita adalah apa? Bagian daripada kehidupan kita di kampus, di sekolah, di tempat kerja, di tempat usaha, di rumah sakit, pemerintahan, lingkungan rumah, di gereja, semuanya itu. Kita memaksimalkan kehidupan kita di setiap bidang yang sedang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita jadi mahasiswa, kasih yang terbaik. Ketika kita kerja, kita berikan yang terbaik. Kita memaksimalkan kemampuan yang sudah Tuhan titipkan. Supaya apa? Saya rasa doa yang Kristus panjatkan di dalam doa Bapa kami. Apa Bapak sekalian? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kecepatan saya. Ya biarlah
ketika kita memaksimalkan segala satu hal yang ada di dalam bidang kita, kita bisa merasakan sorga di dunia ini. Dan ya, hari ini adalah hari mama, Bapak sekalian. Saya rasa mama adalah seseorang yang paling sering kali berusaha memaksimalkan dirinya. Di dunia ini nggak ada kan namanya sekolah parenting. Banyak uji coba yang sering kali juga gagal. Yang disalahin mama. Saya pernah sekali-kalinya saya dengar keluar dari mulut mama saya tuh, kata-kata dari mulut mama saya ketika kami lagi ngumpul ya papa mama sama saya. Kamu ya, katanya, Tian katanya, kamu tuh giliran nakal aja, anaknya mama, giliran pintar anak papa gitu. Seringkali mama itu menanggung hal-hal seperti itu, tapi dia mau belajar menjadi orang tua yang baik. Kemudian dia juga belajar masak, mungkin ada mama-mama yang pegang kompor aja takut meledak gitu ya. Tapi karena kebutuhan anak buat masak, ini berani belajar untuk menjadi masak, belajar untuk masak, memaksimalkan kemampuan yang ada. Dia membereskan rumah, dia belajar jadi sekretaris, siapa-siapa tahu suaminya lupa sesuatu. Atau dia belajar jadi guru, mengajarkan anaknya karena belum sekolah. Dia belajarkan ini mama, ini papa, hal-hal yang sederhana. Tapi dia belajar jadi guru. Dia juga belajar mengintegrasikan iman. Misalkan, kalau anak kecil ditanya, Mah, siapa yang menciptakan Allah? Langsung mamanya berpikir dengan keras, bukan? Dia mau belajar supaya anaknya tahu yang benar. Ya, saya rasa kalimat ini ketika saya merenungkan bagian ini, ketika kita mau memaksimalkan diri kita, mama adalah seorang yang sering kali berusaha memaksimalkan dirinya. Ketika dia harus berbagi waktunya untuk keluarga, untuk gereja, atau mungkin kalau ada yang bekerja, dia harus berbagi dengan pekerjaannya. Sangat melelahkan. Tapi saya melihat Kristus hadir dalam kehidupan seorang mama. Nah, biarlah kita juga belajar dari seorang mama dan terus mendoakan mereka, para mama di tempat ini. Sebentar kita akan sama-sama diberikan gift oleh anak-anak sekolah minggu bagi mama-mama. Biarlah hari mama hari ini kita mengingat Kristus adalah Allah dan manusia supaya kita bisa memaksimalkan kehidupan kita. Dan mama juga sebagai teladan kita. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur ketika Engkau memberikan yang terbaik. Ketika Engkau memberikan anakmu yang tunggal yang begitu dikasihi oleh Engkau untuk mati di atas kayu salib bagi kami. Tentu juga ketika kami telah ditebus, kami rindu ya Bapa untuk memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kuliah kami, di dalam semua bidang yang Kau percayakan kepada kami. Ajarilah supaya gereja kami bukan hanya di dalam terkungkung, terpisah dari dunia, tapi kami mau supaya setiap kami bersama-sama kumpul tiap hari Minggu, memuliakan Tuhan, Senin sampai Sabtu, juga hidup memuliakan Tuhan. Di dalam hal-hal sederhana, ketika mungkin kami bangun pagi, kami mengucap syukur. Ketika kami ada di kantor, ada di sekolah, kami bisa menunjukkan, kami bisa memperlihatkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup melalui perbuatan kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang menguatkan setiap kami. Ini seru doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.